Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuis yang sebelumnya sudah didapatkan oleh teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, perhatikan gambar berikut. Pada peristiwa berikut ada kalor, energi dalam, dan temperatur atau suhu. Jelaskan. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video tentang yang berjudul tentang hukum pertama termodinamika, teman-teman akan mendapatkan penjelasannya di sana. Langsung saja kita ke nomor 2. Untuk nomor 2, berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 100 ml es batu bersuhu min 20 derajat Celcius hingga mendidih. Nah, coba diperhatikan. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan ketika menemukan problem seperti ini, perhatikan dulu. Banyak kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 100 ml es batu. Artinya, volume es batu di sini sebesar 100 ml. Padahal ketika ditanyakan tentang banyak kalor, artinya kemungkinan kalau kita tidak menggunakan Q sama dengan mc delta T, berarti kita menggunakan Q sama dengan ml, latent heat of latent. Nah, sekarang coba kita periksa dulu prosesnya. Pertamanya, es batu 100 ml, suhunya minus 20 derajat hingga mendidih. Nah, teman-teman harus tahu di sini. Melting point untuk es sebesar 0 derajat Celcius. Ini melting point-nya. Jadi teman-teman harus membuat diagram fase. Pertama-tama, jika ini 0 derajat, nah maka kita bisa membuatnya seperti ini. Minus 20 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, kemudian di sini 100 derajat Celcius. Artinya, Q yang pertama, Q yang kedua, dan Q yang ketiga. Q yang pertama, karena di sini digunakan untuk mengubah suhu, maka Q1 sama dengan mc delta T. Ketika masanya dalam bentuk S, C-nya juga masih dalam bentuk S. Untuk Q2, M kali L, tetap masanya sama semua ya. Kemudian Q3 sama dengan mc delta T. Untuk C-nya di sini, C air yang digunakan. Nah, sekarang berarti kita butuh data masanya dulu. Sedangkan yang diketahui di sini volume. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan persamaan massa jenis. Rho sama dengan M per V. Rho air sebesar 1 gram per centimeter kubik. Maka kita bisa mencari masanya di sini. Karena volumenya sebesar 100 ml, yang 100 ml itu artinya 100 cm kubik, berarti untuk mendapatkan angka 1, masanya juga sebesar 100 cm kubik. Sekarang kita sudah punya data masanya, massa S-nya 100 cm kubik. Kita cek dulu. CS-nya kita gunakan satuan apa? Kita cari di tabel. CS di sini ICE 2090 menggunakan satuan Joule per kilogram Kelvin. Berarti 100 cm, maksud saya 100 gram ya, karena massa. 100 gram ini harus dalam bentuk kilogram. Dikonversikan dulu dalam satuan kilogram. 0,1 besarnya. Berarti massa S di sini 0,1. C-nya tadi 2090. Dan delta T-nya dari minus 20 ke 0 berarti sebesar 20.
Mohon maaf, karena satuan di sini dalam bentuk Kelvin, berarti ini juga harus kita konversikan dulu ke Kelvin. 20 ditambah 273. Oke, berarti untuk Q1, saya tuliskan di bagian bawah, sama dengan 0,1 kilogram dikalikan 2090 Joule per kilogram Kelvin dikalikan 20 ditambah 273 berarti 293 Kelvin. Maka nanti akan kita dapatkan satuan Joule untuk kalor tanpa proses yang pertama. Untuk berikutnya, Q2 kita gunakan ml 0,1 kilogram, L-nya latent heat. Di sini ditemukan latent heat-nya water ya. 3,33 kali 10 pangkat 5. Joule per kilogram. Berikutnya untuk Q3 0,1 C air kita cek. C air water ya 4190. 4190 satuannya Joule per kilogram Kelvin. Delta T-nya 100 dikurangi 0 ya. 100 dikurangi 0 ditambah 273 berarti 373 Kelvin. Nanti silakan dijumlahkan ketiganya ini. Maka teman-teman akan mendapatkan total kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 100 ml es batu bersuhu minus 20 derajat Celcius hingga mendidih. Untuk berikutnya, pada pagi yang dingin, ketika suhu sebesar 15 derajat Celcius, tekanan ban yang terukur sebesar 30 C. Setelah mengemudi sejauh 20 mil, suhu ban menjadi 45 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa besar tekanan yang terukur sekarang. Berarti di sini ada perubahan. Pertama yang kita amati di sini ada perubahan suhu. Dan yang ditanyakan perubahan tekanan. Artinya, proses ini merupakan proses kita asumsikan sebagai gas ideal. Karena ini pendekatan yang paling mudah. Berarti ini merupakan proses isobar. Artinya tekanan tetap yang berubah suhu dan mohon maaf, isohorik. Artinya yang tetap di sini adalah volumenya. Volume bannya tetap, hanya tekanan sama suhunya yang berubah. Maka kita bisa gunakan, karena kita punya persamaan P inisial per T inisial equal to P final, and T final. Karena volumenya konstan, ini bisa kita buat. Maka untuk mencari tekanan akhir, PI per TI sama dengan PF per TF, silakan dikalikan silang, maka PF sama dengan PI TF per TI. Nah, sekarang silakan dimasukkan data yang sudah didapatkan oleh saudara. P inisialnya di sini 30. TF-nya 45. Tidak masalah ya, karena Celcius ke Kelvin perbandingannya sama. Kita gunakan Celcius ya, tidak masalah. Per 15 derajat Celcius. Maka akan kita dapatkan tekanan pada suhu 45 derajat Celcius. Silakan dilanjutkan. Untuk berikutnya,
Perhatikan gambar berikut. 50 kg piston yang terbuat dari timbal, ini piston terbuat dari timbal, terapung di atas 0,12 mol gas yang terkompresi. Jadi di sini ada gas yang terkompresi dan di atasnya di sini ada floating terapung ya, timbal yang terapung di atas gas yang berada di dalam kontainer. Pertanyaannya yang pertama, berapa besar ketinggian jika suhu gas sebesar 30 derajat Celcius? Yang kedua, seberapa jauh perpindahan piston jika terdapat kenaikan suhu hingga 100 derajat Celcius? Untuk pertanyaan pertama, berapa besar ketinggian? Kira-kira keterkaitannya ini dengan data apa ya? Dengan variabel apa? Jika yang ditanyakan besar ketinggian, kemungkinan besar kaitannya dengan variabel volume. Jadi teman-teman sebenarnya yang ditanyakan pertama kali sebelum ditanyakan tentang hanya adalah volumenya dulu. Kita perlu punya data volume. Nah, data yang sudah kita peroleh di sini, kita sudah memiliki data suhu. Untuk yang terlebih dahulu, kita sudah punya data suhu sebesar 30 derajat Celcius, artinya sama dengan 273 ditambah 30 berarti Kelvin. Kita juga punya data mol, berarti N sebesar 0,12 mol. Kita punya massa, yang tidak tahu massa itu nanti untuk apa kira-kira? Sebesar 50 kg. Yang ditanyakan di sini V. Kira-kira terkait ini yang paling mendekati penyelesaiannya adalah menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. Kita asumsikan gas yang ada di dalam kontainer ini merupakan gas ideal. Jadi kita gunakan persamaan pada gas ideal. Hanya saja, di sini V-nya yang ditanyakan, tetapi kita belum punya nilai P, nilai tekanan. Kira-kira nilai R ini kan tetapan ya, jadi tidak perlu dibingungkan, karena tetapan di mana-mana nilainya sama. Yang perlu kita pikirkan di sini bagaimana cara mencari P-nya. Kalau tetapan di sini, R jelas ya. Kalau teman-teman sudah menghafal nilainya, 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, kita lanjutkan lagi. Tekanannya, kita perlu tahu tekanan ya, tapi kita nggak tahu kira-kira mencari dari mana. Coba di sini ada kata kunci, terapung. Ketika dalam keadaan terapung, artinya ada term kesetimbangan di sini. Ketika setimbang, artinya sigma F sama dengan 0. Teman-teman pernah belajar ini kan ya? Jadi di sini kalau kita buatkan free body diagram, saya ke bawah. Yang pertama ada F-nya P atmosfer, F oleh atmosfer. Kemudian yang kedua ada W piston, dan yang ke atas ada panah F oleh P gas, gitu kan ya. Dari sini nanti kita bisa mencari tahu besar tekanannya.
dari persamaan ini bisa kita ubah dalam term tekanan, maka P gas sama dengan tekanan oleh piston, berarti P sama dengan W piston dibagi dengan A pistonnya. W per A ditambah F oleh atmosfer sendiri P atmosfer. Ternyata kata kunci terapung di sini bisa digunakan untuk mencari variabel tekanan pada sistem ini. Kemudian bisa kita lanjutkan. Teman-teman perlu mencari tahu nilai A terlebih dahulu ya, nilai W juga. Jadi coba kita cari dulu. Nilai W sama dengan M kali G, berarti sama dengan 50 kg dikalikan 9,8, hasilnya 490 Newton. Kemudian untuk mencari nilai A sama dengan PR kuadrat, karena ini silinder ya, jadi meskipun digambar bentuknya kotak, tetapi ini silinder, bukan persegi. Jadi kita gunakan A-nya di sini, PR kuadrat. Bentuknya lingkaran ya, ini bukan persegi seperti ini. PR kuadrat, R-nya di sini, jika diameternya 10 cm, maka R-nya sebesar 5 cm. 5 cm itu artinya 0,05. Maka bisa kita hitung di sini Pi 3,14 atau 22/7 silahkan dikalikan dengan 0,05 meter. Ini sendiri dikuadratkan. Teman-teman akan memperoleh hasil sebesar 7,854 kali 10 pangkat min 3. Karena kita sudah punya data W dan A, kemudian P atmosfer sendiri besarnya sebesar, kita tuliskan di sini ya, P atmosfer yang kita ketahui besarnya sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka kita bisa menyelesaikan perhitungan ini. P gas sama dengan W per A, maka 490 Newton per A-nya 7,854 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan P atmosfer sendiri 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka akan kita dapatkan nilai sebesar 1,637 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sekarang kita sudah punya data tekanan gas, berarti kita tinggal melanjutkan untuk mencari volumenya. Kita gunakan persamaan ini. Pertama tadi kita ke sini ya, terus ke sini. Sekarang kita kembali lagi ke sini. PP sama dengan nRT. Maka P sama dengan N-nya tadi 0,12, R-nya 8,31, T-nya 273 ditambah 30, maka sebesar 303 dibagi dengan P gasnya tadi. Ini ya, 1,637 kali 10 pangkat 5, maka akan kita dapatkan hasilnya sebesar
akan lebih mudah lagi kalau P-nya di sini langsung kita jabarkan. Volume sendiri kan luas alas dikalikan tinggi, maka kita nanti akan langsung mendapatkan nilai ketinggian di situ, nilai height-nya. AH sama dengan ini. Nah, maka hanya sendiri, kita lanjutkan ke sini, hanya sendiri sama dengan hanya sendiri sama dengan 0,12 dikalikan 8,31 dikalikan 303 dibagi ini tadi 1,637 kali 10 pangkat 5 dan dikalikan A-nya lagi sebesar 7,854 kali 10 pangkat min 3, maka teman-teman akan memperoleh hasil sebesar, ketinggiannya di sini sebesar 0,235 meter atau sebesar 23,5 cm. Seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya data hanya sebesar 23,5 cm. Berikutnya, untuk yang bagian B, seberapa jauh perpindahan piston jika terdapat kenaikan suhu hingga 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini delta H. H1 tadi sudah kita peroleh. H1 itu H ini ya. Dari sini sebesar 23,5 atau 0,235. Kemudian yang ditanyakan di sini delta H jika perubahan suhunya 100 derajat Celcius. Kita sudah punya data tekanan, kemudian suhunya diubah. Berarti kita gunakan persamaan tadi. Gas ideal, perbandingan pada gas ideal, P inisial dikalikan P inisial dibagi dengan T inisial sama dengan P final dikalikan P final dibagi dengan P final. P sendiri bisa kita jabarkan dengan persamaan A kali H untuk mempermudah. P inisial dikalikan A dikalikan H inisial sama dengan T inisial sama dengan P final dikalikan A dikalikan H final dibagi dengan T final. Sementara di sini hanya bisa kita coret karena nilainya sama. Yang kita cari di sini HF-nya. Maka kita kalikan silang. HF dikalikan TI, berarti kan HF saja ya, sama dengan PI TF dibagi TI. Nah, HF bisa kita cari, PI-nya tadi, P gasnya tadi sebesar 'Kita kembalikan ke sini lagi. Kita kembalikan ke sini lagi. Kita kembali kira-kira ada satu
Kata kunci lagi yang kita lupakan di sini. Samaan ini belum lengkap ya. Yang kita cari di sini hanya HF. PF-nya masih belum kita tuliskan. HF sama dengan HF kali TI. Maka per TI. Kita masih punya PF di sini. PF-HF sama dengan PI-HI TF. HI-nya belum kita tuliskan di sini. Sekarang kita sisakan HF di sini. PI, PF, TF, PI, HI. Nah, coba teman-teman ingat-ingat kembali kata kunci di sini. Keadaan piston ini bisa bergerak bebas ke atas atau ke bawah. Ketika dimasukkan kalor ke sini, kemudian gasnya berekspansi, maka akan ada kenaikan energi dalam sehingga suhunya akan meningkat. Nanti sebenarnya proses yang terjadi di sini adalah proses isobarik. Tekanan bernilai konstan, maka PI per PF nilainya sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi, HF bisa kita cari dari sini. TF-nya tadi 100 derajat Celcius, artinya kenaikan suhunya hingga 100 derajat Celcius. Kenaikannya ya, delta T berarti. Berarti oke. Suhu pertamanya tadi sudah kita ketahui sama dengan 30 ditambah 273 berarti 303 Kelvin. Kemudian suhu yang kedua dari 100 ini kita ubah ya dalam satuan Kelvin, maka hasilnya sama dengan 373 Kelvin. Maka T2-nya 303 ditambah 373. Kalau teman-teman bingung, benar-benar. T1-nya sama dengan 30 derajat Celcius. T2-nya 100 derajat Celcius. Kenaikan ya delta T. Hingga 100 derajat Celcius, jadi aman aja ya. Ini ditambah 273, ini nanti juga ditambah 273. Jadi hasilnya T1-nya sama dengan 303 Kelvin, T2-nya sama dengan 373 Kelvin. Ya, nah seperti ini. Bukan yang ini ya. Nah, kita lanjutkan. Maka TF-nya di sini, ini F ya maksudnya. Oke. TF-nya di sini 373 per TI-nya 303 dikalikan HI-nya tadi, H initial tadi
yang sudah kita temukan di perhitungan sebelumnya sebesar 0,235. 0,235 meter. Nah, silakan dilanjutkan. Nanti teman-teman akan tahu nilai HF-nya. Kemudian, karena yang ditanyakan di sini perpindahan, berarti delta H. Artinya, HF dikurangi H. Nah, nanti teman-teman akan tahu data tersebut. Untuk berikutnya, sebuah gelas kimia dengan bagian dasar terbuat dari logam diisi dengan 20 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Ia mengalami kontak thermal dengan wadah sebesar 4000 cm3 yang berisi 0,4 mol gas monoatomik bertekanan sebesar 10 atm. Keduanya terisolasi dari lingkungan dengan baik, sehingga tidak ada kalor dari kedua wadah tersebut ke lingkungan atau sebaliknya. Setelah beberapa saat berlalu, berapa besar tekanan gas? Yang ditanyakan di sini, berapa besar tekanan gas? Proses yang terjadi di sini yang jelas, kalau dari teman-teman saja tadi, teman-teman akan menemukan adanya proses kesetimbangan termal ya. Di asas black dilepas sama dengan diterima. Yang jelas ada prinsip ini nanti. Kemudian apalagi yang bisa kita identifikasi dari problem ini? Kalau kita membutuhkan dilepas sama dengan diterima, artinya yang melepaskan suhu yang suhunya tinggi di sini Mbak kita perhatikan yang bersuhu tinggi di sini ya kurang lebih yang bersuhu tinggi di sini iya gasnya ya. Jadi yang melepas di sini gas harus sama dengan Q yang menerima di sini Q dari air. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalau teman-teman kemarin tahu persamaan Q pada benda padat dan benda cair, pada padat dan cair, teman-teman selalu menggunakan Q sama dengan MC delta T. Sementara pada gas teman-teman menggunakan NCP delta T atau NCP delta T. Berbeda ya, karena ada keadaan khusus gas. Ketika volume konstan dan ketika tekanan konstan. Berarti untuk gas di sini kita bisa menggunakan kalau tidak NCP delta T berarti NCP delta T. Kira-kira mana yang kita gunakan? Coba ya. Nilai N-nya dulu bisa kita masukkan ke sini. Nilai N dari gas ini, gas monoatomik ya, karena nanti kalau bukan monoatomik beda lagi. Nilai N-nya sebesar 0,4 mol. Coba kita lihat datanya. Gas monoatomik berarti ini ya. Tadi jenis gasnya apa? Monoatomik sama semua ya. 12,5 atau 20,8. Sekarang yang kita pakai, coba kita cek.
Nah, yang kita gunakan adalah ini wadahnya tidak bisa habis ke bawah ya, berarti ini volumenya yang sama. Tidak ada piston kan di sini ya. Nah, kita gunakan yang JV. Yang JV tadi kita 12,5. Kembali lagi ke kan. Oke. Karena wadah ini tidak memungkinkan untuk memfasilitasi perubahan volume, artinya di sini keadaan gas di sini pada proses isotorik. Maka yang kita gunakan CV-nya, bukan yang CV. Yang pertama ini. Yang pertama ini ya, bukan yang kedua. Kita lanjutkan. 0,4 mol. 12,5 CV-nya. Dikalikan 12,5. Delta T-nya. T dikurangi. Nah, kita belum tahu T gasnya berapa. Karena tidak ada data T gas di sini. Kita hanya punya data T air. T-nya sebesar 20 derajat Celcius, yang artinya sebesar 293 Kelvin. Oke. T ini terbalik ya. T gas dikurangi T campuran sama dengan Q air, kita gunakan MC delta T. Massa air di sini 20 gram, kita ubah dalam satuan kilogram, berarti menjadi 20 kali 10 pangkat min 3. C-nya kita ingat tadi datanya 4190 dikalikan dengan T campuran dikurangi dengan 293 Celcius. 293 dari 20 derajat Celcius ini tadi. Nah, sekarang kita selesaikan dulu T gasnya. Kira-kira kita cari menggunakan persamaan apa. Kita punya data kanan, kita punya data volume, kita punya data N. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan pada gas ideal. Diasumsikan gas ini merupakan gas ideal. Nah, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Yang kita cari T-nya, berarti T sama dengan PV dibagi NR. Saya balik ya. P gasnya di sini sebesar 10 atm, silakan diubah dalam bentuk Pascal, berarti 10 dikalikan 1,013 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal, dikonversikan satuannya ya. P-nya sebesar
itu, karena ini cm kubik, kita konversikan dalam satuan meter kubik, 10 pangkat min 6 meter kubik dibagi dengan NR 0,4 mol, R-nya sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai T sebesar 1219 Kelvin. Maka bisa kita masukkan ke persamaan ini. Kita kembali lagi ke sini. 0,4 dikalikan 12,5. T gasnya di sini 1219 dikurangi P campuran sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 4190 dikalikan P campuran dikurangi 293. Nanti teman-teman jika dilanjutkan akan bisa menemukan nilai T-nya. Pada akhirnya kita mengetahui nilai T akhir di sini ya. Nilai T campuran, karena dalam keadaan seimbang termal berarti tidak ada lagi aliran kalor ketika suhu sudah sama. Jadi pada keadaan akhir nanti T gas sama dengan T air ini. Setelah teman-teman melakukan perhitungan ini dan menemukan nilainya, oke, kita anggap kita sudah punya data T gas akhir. Yang T gas akhir itu tadi kita peroleh dari T campuran itu tadi ketika keadaan ketimbang termal. Ternyata yang diminta lagi dari problem ini adalah tekanannya. Jadi kita bisa menggunakan, dan ini tadi keadaan isokorik. Kita menggunakan T inisial, V inisial, per T inisial sama dengan T final per T final. Isokorik berarti T-nya bisa kita catat. T inisialnya tadi nilainya 10 atm dikalikan ini ya 1,013 kali 10 pangkat 5. Berarti 1,013 dikalikan 10 pangkat 6 Pascal. Keadaan mula-mula ya. Dibagi dengan suhu mula-mula tadi, berarti suhu mula-mula tadi yang sudah kita temukan pada perhitungan ini tadi, yakni sebesar 1219 Kelvin, sama dengan P finalnya yang kita cari dibagi T final. T finalnya ini tadi kita peroleh dari T campuran ini. Dengan sebelumnya yang sudah teman-teman hitung tadi. T gas akhir tadi. Atau T campuran. Nah, teman-teman nanti bisa menemukan PF dengan mengalihkan silang, maka PF, P akhir, sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 6 Pascal, dikalikan T gas akhir, TGA, dibagi dengan 1219 Kelvin itu. Teman-teman nanti silakan dilanjutkan, akan bisa menemukan hasil hitungannya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ingat, ketika menemukan satu problem, silahkan diidentifikasi dulu. Kira-kira itu
proses apa yang sedang berlangsung. Karena dengan mengetahui prosesnya, kita bisa menentukan kesamaan matematis yang bisa digunakan yang mana. Oke, semoga bermanfaat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.